Bootcamp Scalper ternyata sudah banyak meloloskan para alumninya di prop firm, teman-teman. Nah, di antaranya ada... Nah, dan termasuk saya, teman-teman. Saya lolos prop firm dengan menggunakan strategi yang sudah diajarin sama kelas bootcamp ini, ya. Nah, simak terus video ini sampai dengan tuntas, biar teman-teman dapetin poin-poin yang penting dan teman-teman bisa ikutin teman-teman trader yang sudah lolos prop firm ini, ya. Nah, bersama saya Teguh Hamzah Suri, mentor dari komunitas Forex NFC, dan saya Arya, saya juga mentor di komunitas NFC. So, pastiin dulu nonton video ini sampai akhir. Nah, Mas Teguh, tadi kita udah lihat ternyata banyak banget yang lulus prop firm dari alumni Bootcamp Scalper. Aku kira cuma 1-2 orang aja, ternyata banyak. Ini Mas Teguh juga salah satunya. Apa yang dilakuin, Mas? Iya. Oke, saya lolos dari prop firm ya dengan strategi yang sudah diajarin sama Coach R7 ya di kelas Bootcamp Scalper ini gitu. Nah, strategi apa yang saya lakukan? Nggak ada strategi yang gimana-gimana, yang sesuai dengan aja yang diperintahin sama Coach R7 ya. Di sana ada Mas Darujati dan Mas Adinop juga kan gitu. Ya itu aja yang mereka sampaikan apa dan saya lakukan gitu ya. Tapi kan dari banyaknya, kita bisa bilang dari ribuan alumni ya, Mas. Ini kan nggak semua, atau mungkin belum ketahuan di radar kita aja ternyata mereka mungkin kalau misalnya yang belum ketahuan mungkin lebih banyak lagi kan. Betul. Tapi kayaknya ada juga beberapa yang belum lolos prop firm. Berarti kan ada perlakuan khusus, ada yang dilakukan secara khusus sama teman-teman yang lolos prop firm. Ini ritualnya apa aja, Mas? Yang dilakuin? ritual sholat. Sama doa ya, Mas? Doa, yes. Itu jadi ritual penting. Itu ritual penting. Nah, kalau menurut saya, Mas Arya, yang menurut hemat saya, kenapa mereka bisa lolos dari prop firm ini gitu ya. Paling tidak mereka punya mental seorang scalper gitu ya kan. Karena gini Mas Arya, banyak orang trading dengan cara scalper yang tidak punya ilmunya. Mereka trading dengan cara scalper, yes udah tahu ilmunya, tetapi tidak dilakukan, tidak diterapkan ke dalam tradingannya. Nah, artinya apa? Masih ada ketakutan-ketakutan di dalamnya, gitu ya. Entah itu ketakutan ketinggalan ketinggalan momentum, ya ketakutan nanti malahan nggak dapet entryan gitu kan, banyak ketakutannya gitu. Nah, paling tidak di sini ada 5 kalau saya bilang ya, ini mengutip dari Mas Darujati ya di kelasnya. Jadi ada 5 mental seorang trader scalper. Dan ini perlu dikuasai berarti. Nggak cuma strategi, tapi mental juga. Betul. Rahasianya berarti. Rahasianya ya. Oke. Mas Teguh, apa ritual pertama yang dilakukan, Mas? Yang pertama adalah tentang ketenangan. Ya. Ada banyak trader ya, walaupun misalnya mereka udah tahu ilmunya gitu ya kan. Ada banyak trader yang udah tahu ilmunya, masuk ke market, mereka nggak tenang. Nggak tenangnya seperti apa? Nggak tenangnya ketika udah masuk ke market, yang terjadi FOMO ya, takut ketinggalan. Biasanya trader-trader seperti ini nungguin jam-jam news ya kan, jam-jam news ini. Nah, jam-jam news ini misalnya contoh jam 19.30, oke, dipantengin ya kan. Ketika udah masuk, harga kan cepet ya bergerak, cepet. Ya, itu entah dia buy now atau sell now, terserah dia. Gitu gede kan. Lagi kan. Yes. Yang penting ketika profit saya keluar, kan gitu. Nah, ini adalah mental-mental yang tidak tenang dan yang harus dihindari sama teman-teman trader scalper. Gitu ya. Jadi kalau misalnya memang nggak ada kejelasan dalam sebuah pasar tadi ya lebih baik nggak usah masuk gitu. Atau kalau misalnya teman-teman ya dengan mental ketenangan tadi, teman-teman ya perlu dengan sabar ya, perlu dengan bijak teman-teman melihat sebuah market secara keseluruhan. Tenang aja dulu gitu ya, tenang aja dulu, jangan terburu-buru, intinya itu sih. Ya. Dan juga mungkin ketenangan ini masuk ke ketika kita udah transaksi sudah masuk, ketika ada floating loss dan lain-lain, kita tetap perlu tenang biar nggak sporadis lah kira-kira gitu. Iya betul. Nanti di averaging gitu kan ya. Ini salah ya jadinya ya. Jadi memang perlu tenang. Jadi ada banyak trader yang gagal itu karena tidak tenang gitu ya. Tidak tenang, jadinya emosi, ngambil keputusan salah ya kan. Apapun dihalalkan berarti kan. Gitu ya. Ritual yang pertama udah nih, Mas. Ritual yang kedua. Nah, tadi ketenangan, yang kedua adalah kesabaran. Ini apa bedanya nih? Tenang sama sabar apa bedanya nih? Mungkin kalau misalnya kalau teman-teman tenang tadi adalah kita nggak perlu terburu-buru, ya kan, nggak usah perlu melihat menguasai market terlebih dahulu. Nah, ini kesabaran adalah tentang seni menunggu. Ya, tentang seni menunggu. Kenapa saya bilang seni menunggu?
menunggu itu ternyata adalah bagian dari trading. Mas Arya gitu ya. Jangan berpikir trading itu adalah ada running transaksi, teman-teman lihat harga bergerak, floating minus atau floating profit. Itu yang baru dikatakan menunggu ya. Nah, itu dan itu menunggu gitu kan. Okay. Dan ketika ada transaksi seperti itu, nah ini gue lagi trading ini. Tapi ketika teman-teman nggak ada transaksi, teman-teman merasa aku bukan jadi seorang trader ini, aku lagi entar lagi ngapain ini. Padahal menunggu itu kenapa saya bilang adalah termasuk trading gitu ya kan. Contoh gini. Ketika teman-teman tidak sabar, ya tidak mau menunggu harga masuk dan ternyata loss, terpaksa untuk cut loss dan akhirnya cut loss besar gitu ya kan? Karena tidak mau menunggu ya, dibandingkan dengan orang yang nunggu, ini bukan momentumnya, ini bukan waktunya kita masuk, ini biarin aja dulu gitu ya kan? Akhirnya dia cut loss besar yang tidak mau menunggu, sedangkan yang menunggu tidak terjadi apa-apa. Akhirnya yang di sana minus, sedangkan teman-teman tetap profit saya bilang. Kenapa? Karena dia tidak kehilangan minus kan. Nggak harus ketemu loss-nya dulu tadi kan. Kita betul. bisa langsung loncat bisa ke profitnya. Betul. Oke. Nah, berarti kesabaran untuk menunggu momentum yang tepat. Yes, ya. Nggak langsung, mungkin orang banyak nggak sabar karena takut ketinggalan momentum, Mas. Betul, bisa jadi gitu ya. Jadi sama tadi, karena dia memang tidak tenang tadi. Yang pertama tadi kan. Jadi tidak tenang, terakhir berkaitan dengan ketidaksabarannya gitu. Nah, Mas Teguh, ini ritual yang ketiga apa lagi, Mas? Yang ketiga ini adalah tentang ketajaman kita melihat pasar. Gitu ya. Kalau misalnya pasarnya memang nggak jelas, tadi kan kita udah tenang, ya kan? Udah kita sabar udah tenang juga kan? dan udah sabar. Yang ketiga adalah ketajaman. Kalau misalnya teman-teman lihat di pasar, teman-teman ini formasinya nggak jelas atau keadaannya nggak jelas, teman-teman harus bisa memutuskan bahwa saya tidak akan trading. Saya tidak akan masuk. Saya tidak akan jadi ya kalau misalnya hindari aja gitu. Nah, kita juga tidak boleh terlalu lama di dalam pasar kalau misalnya dalam keadaan floating loss gitu ya. Tidak boleh terlalu lama. Kalau memang sudah waktunya keluar, ya keluar. Kalau misalnya ada waktunya masuk, ya silakan masuk gitu ya kan. Jadi ketajaman seperti itu perlu teman-teman dapetin, perlu teman-teman kuasai ketika punya di hadapan market dan punya peluang tersebut gitu kan. Mereka sebut adalah tentang area makan gitu kan. Di kelas bootcamp itu disebutnya dengan area makan. Kalau misalnya teman-teman ketemu dengan area makannya, silakan masuk di sana. Gitu. Berarti kita perlu tajam melihat kondisi market dan tahu mau masuk di mana, keluarnya juga di mana. Jadi nggak ngawang-ngawang berarti. Nggak ngawang-ngawang ya, nggak abu-abu. Ketika abu-abu, teman-man masuk, nah ini udah nggak. Nggak benar Bang. Ketajaman seperti itu perlu di teman-teman dapetin ya sebagai seorang trader scalper gitu ya. Nah, yang keempat ini ya. Yang keempat itu adalah tentang kecepatan. Ya, kecepatan seperti apa? Kecepatan ketika teman-teman ngalamin loss ya kan. Dan loss-nya kecil, silakan di close gitu kan. Cepet ambil keputusan responsif gitu. Responsif. Jadi nggak membiarkan, nggak mentolerir loss sekecil apapun. Loss kecil seperti apa misalnya? Ya kalau misalnya memang belum waktunya untuk cut loss ya udah nggak apa-apa. Tetapi ini udah waktunya cut loss. Dan ternyata masih kecil. Masa ini kecil banget, ini mau mau di cut ya kan. Tunggu profit lah, tunggu sampai profit dikit aja gitu misalnya kan. Akhirnya harga nggak pernah kembali lagi ke tempat entry-nya ya kan. Makin gede kan. Makin besar kan gitu. Nah, ini perlu ada kecepatan, perlu ada mental kecepatan sama seorang trader scalper. Dan ini adalah warning dari market ya. Warning dari market ketika sedang ngalamin floating kecil tadi ya kan. Kata si market kan, "Woi, ini lagi gua ingetin nih," kan gitu ya. Waktunya loss kecil ini, silakan keluar. Kan bukannya waktunya udah keluar nih. Kitanya nggak percaya, denial ya kan. Bapaknya masuk kan berarti kan. Bapaknya masuk. FOM zero-nya kan juga. Nah, ini yang perlu kecepatan ini ya, yang teman-teman perlu tanamin juga. Kalau misalnya teman-teman adalah sebagai seorang trader scalper, harus cepat mengambil keputusan ya. Kalau misalnya udah keluar, keluarkan gitu ya kan, cut langsung gitu. Dan ini banyak terjadi loh ya teman-teman, karena di teman-teman pas belajar scalping ini di bootcamp scalper ini kan kita punya aturan di mana harus entry, di mana harus cut loss kan. Nah, yang tadi Mas Teguh bilang ketika dia keluar dari area cut loss kita ketika break candle ini harusnya kita cut. Nah, cuman karena sekecil itu kita biasanya dibiarin. Nah, ini ujungnya berkepanjangan dan itu sering banget kasusnya terjadi. Jadi kecepatan perlu mengambil keputusan, responsif terhadap market saat Jadi itu. tidak ada toleransi ya terhadap loss ya. Kalau misalnya memang loss dan teman-teman perlu cut, ya cut aja
Gitu. Mumpung kecil kan. Betul. Oke, lanjut. Yang terakhir nih, yang terakhir. terakhir. Yang kelima itu adalah tentang ketepatan ya. Ketepatan apa? Ketepatan timing trading. Kita punya timing trading, teman-teman, ya. Timing trading seperti apa? Bukan jam 5 saya trading mulai, bukan time waktu ya. Tapi waktu posisi seperti apa yang harus saya masuk, gitu. Ya karena kan teman-teman di bootcamp scalper ini, di kelas bootcamp ini ada 2 strategi tadi yang sudah saya sampaikan ini ya. Ada para EMA dan ada sideways. Kalau memang timingnya di sana ada para EMA dan teman-teman harus masuk di sana, berarti teman-teman masuk dengan cara yang tepat. Gitu ya. Kalau misalnya di sana ada area sideways yang bisa teman-teman masuk, nah di sana teman-teman masuk dengan cara yang tepat. Maka mental ketepatan ini perlu teman-teman tanamin juga, ya kan? Biar apa? Biar tidak kemana-mana tradingnya. Seperti tadi, nggak ada plan teman-teman masuk gitu ya. Nah, ketika ada timing seperti ini ya teman-teman wajib masuk. Jangan ketika dalam keadaan candle panjang yang nggak ada syarat-syarat untuk masuknya malahan masuk. Ini jadi salah ya. Gitu. Berarti ketepatan itu kita juga perlu tahu nih. Oh, dalam kondisi market seperti ini saya bisa pakai strategi yang mana? Dan bisa boleh. Iya kan? Kita akhirnya bisa memilih dengan tetap sesuai dengan rules yang ada. Betul. Berarti kalau ketepatan ini ya memang perlu jam terbang juga berarti ya. Perlu melihat dari kondisi market. Yes. Jadi cuma 5 aja Mas Teguh. Ini saya yakin sih cuman itu. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman terapin semua strateginya dengan cara mental seperti ini, ya, saya yakin tidak hanya dengan cara scalper saya ya kan, tidak hanya cara scalper. Baik itu teman-teman menggunakan swing, teman-teman akan tetap lolos juga gitu. Karena apa? Mental ini sudah teman-teman dapetin gitu. Nah, maka dari itu bootcamp scalper ya Mas Arya, di kelas bootcamp scalper ini tidak hanya diajarkan tentang strateginya gitu ya kan, seperti yang Mas Arya sampaikan tadi di awal juga, bahwa mental pun itu perlu ketika teman-teman trading gitu ya. Nah, jadi ada 5 mental paling tidak tadi. Yang pertama ada tadi kesabaran, yang pertama adalah ketenangan, yang kedua adalah kesabaran, yang ketiga adalah ketajaman, yang keempat adalah kecepatan, dan yang kelima adalah ketepatan. 5 mental ini kalau teman-teman bisa kuasai dan teman-teman sudah menyatu dengan trader scalper ya gitu ya, saya yakin teman-teman bisa mampu mengatasi market gitu ya. Kedengarannya sih gampang ya, kedengarannya mudah, cuman biasanya udah lagi prakteknya aduh ini gimana gitu kan, makanya kita juga perlu disiplin. Terutama mereka tidak tahu keluar. Nggak tahu keluarnya seperti apa. Lucu gitu. Ya, punya rumah cuma punya pintu masuk, nggak punya pintu keluar. Ini bahaya itu kan, kejebak akhirnya. Mungkin buat teman-teman ya, tadi Mas Teguh udah jelasin juga gitu. Mas Teguh dari sekian banyak alumni. Ini kan Mas Teguh bisa dibilang alumni juga kan? Iya, betul. Saya ikut belajar juga. Aku pribadi dan teman-teman yang di sini tuh banyak semua yang ikut, dan aku juga termasuk alumni gitu. Memang belum lolos perform aja. Jadi udah dapat wejangan lah dari Mas Teguh ya. Dari sekian banyak alumni yang lolos perform, dan ternyata kiat-kiat inilah ya, ritual-ritual ini yang dilakuin. Jadi nggak cuman strateginya aja, karena kebanyakan nih teman-teman mikirnya kayaknya strategi apa nih yang paling bagus, yang paling sakti. Padahal strateginya mah gampang, cuman psikologi kita, mental kita yang perlu teman-teman kuasain juga. Nah ini 5 mental pesannya dari coach di Bootcamp Scalper. Oke, teman-teman. Nah, ada kabar menarik ternyata Mas Teguh. Jadi udah 5 bulan yang lalu Bootcamp Scalper batch 7 itu dimulai dan baru selesai ternyata. Baru selesai dan udah banyak nih di belakang, udah ratusan orang yang nungguin kehadiran batch berikutnya. Nah, tanggal 25 November nanti Mas, ini batch 8 resmi dimulai. Ini kayaknya udah dikit lagi deh seatnya. Nah, buat teman-teman mungkin yang nonton video ini belum ngikutin ya, atau teman-teman belum tahu infonya malah, atau belum memaksimalkan momentumnya, teman-teman perlu take action sekarang. Teman-teman coba hubungin tim konsultan edukasi, tanyain apa aja syaratnya, apa aja yang akan teman-teman dapetin nanti value-nya di kelas Bootcamp Scalper batch 8. Teman-teman bisa ngobrol sama tim konsultan edukasi yang teman-teman kenal. Jadi kita ketemu sama Coach R7 ya, ada Coach Darujati dan Adinop di tanggal 25 November nanti. Semoga teman-teman ya, ini adalah jadi momentum teman-teman untuk menjadi lebih baik ya kehidupannya. Itu ya teman-teman ya. Kita bisa scalping. Yes. Itu aja mungkin Mas Arya. Thank you atas kebersamaannya. Sampai ketemu di video berikutnya. See you. Bye-bye.